Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya masih di channel saya Gas Elektronik. Oke guys, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Oke guys, pada kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial cara membuat power supply. Cara membuat power supply simetris dengan menggunakan trafo 5 ampere, dioda kotak 30 ampere, sebuah elko, kabel untuk penyambungan, dan ini kabel untuk ke PLN. Oke guys, dimana fungsi dari trafo ini adalah sebagai trafo step down, menurunkan tegangan 220 ke tegangan CT 12 volt, 15 dan 18. Kebetulan ini saya pakai trafo CT ya guys, dan ini kan output masih 12 volt, nanti disearahkan oleh dioda kotak ini. Dioda kotak ini, untuk penyambungan kabel pada dioda kotak ini bisa teman perhatikan, ini terlihat agak samar ya, terlihat samar. Nah ini dia untuk tanda plus dan minusnya ya, ini pin minus dan ini pin positif negatif, dan ini untuk yang ke input output AC ataupun tegangan AC nya, baik itu 12, 15 ataupun 18 dan seterusnya ya. Ini untuk tegangan AC poin-poinnya, dan ini untuk tegangan positif negatifnya. Setelah itu akan menuju ke elko. Elko di sini saya menggunakan elko dengan ukuran 50 volt 4700 UF. 50 volt 4700 UF, karena nanti saya akan menggunakan CT 15 volt. Jadi jika kita menggunakan CT 12, 15 atau 18, itu usahakan besaran voltase pada elko 2 kali lipat daripada tegangan yang ada pada trafo. Contoh 12 volt, maka kita harus menggunakan trafo yang besaran elko voltnya itu 25 volt. Untuk UF bebas ya, untuk mikrofaradnya bebas. Jika 15 volt kita menggunakan yang 35 volt, 18 volt kita menggunakan yang 50 volt ya, agar lebih aman. Oke, langsung saja ya kita melakukan penyolderan. Bagaimana cara penyambungannya, ini saya khususkan untuk para pemula yang ingin belajar merakit sebuah power supply simetris menggunakan dioda kotak. Jadi yang belum tahu, monggo disimak ya bagaimana caranya. Yang jelas ini tidak sulit, bagi yang mau belajar ini tidak sulit. Ayo kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, kita sambung dulu untuk perkabelannya. Ini kita singkirkan dulu ya. Kita sambung dulu untuk jalur AC. Jalur AC. Solder ke sini. Oke, sudah kita solder, kita sambung ya dari 0 ya, karena di sini ada pilihan poinnya 0, 110, 125, 220 dan 240. Karena tegangan kita 220, maka kita buat 0, 220 ya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan dioda. Pemasangan dioda kita solder dulu pada pin 15 volt sebelah kiri. Oke.
ambil tiga yang sebelah kanan. Dan kita pasang juga untuk groundnya. Ntar kita coba kasih isolasi. Ya, untuk ini ya, kenapa kita lakukan pencampuran, karena ini nanti untuk grounding atau CT, dan di sini kutub sebelah kanan kita gunakan kutub positif dan sebelah kiri kita gunakan kutub negatif untuk grounding, karena nanti di sini kan pada LK1 ada kutub negatif dan positif. Jadi yang positif ini untuk tegangan yang positif dari dioda, dan yang ada garis putihnya ini untuk tegangan negatif yang tertuju dari dioda ya. Oke, sekarang ini kita solder ke sini ya, titik yang ini dan yang ini. Dan yang satunya ini ya, dari sini ke titik yang sebelahnya yang saling berhadapan. Nah, ini sekarang untuk ground, kita sambung aja dulu ya, kita sambung aja dulu ini, sambung dulu. Oke, untuk dioda kaki positif, ya, lihat ya, tanda plus. Dan di sini untuk kaki negatif, tegangan negatif. Sekarang yang positif ini kita arahkan di sini ya, ke elko yang kaki positif, dan yang negatif kita arahkan ke kaki negatifnya ya. Oke, ini dia, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini dari ground langsung menuju ke titik CT ya, dari elko, dan dari tegangan AC 15 volt menuju ke pin AC pada dioda, dan output dari dioda ini untuk tegangan negatif, ini untuk tegangan positif. Untuk tegangan negatif ini menuju ke kaki negatif pada elko yang ada tanda putihnya, dan yang kaki positifnya menuju ke yang polos ini ya, positifnya yang polos. Sekarang sudah kita rangkai. Nah, akan kita lakukan percobaan. Kita akan coba untuk ukur tegangan ya, kita coba colokan listrik. Dan sekarang
akan kita coba lakukan pengukuran ya. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran pada kaki outputnya ya. Output pada elbow ini kita ukur. Ini probe hitam kita taruh di groundingnya. Untuk kaki positifnya kita ukur berapa volt, 24 volt, dan kaki negatifnya berapa, minus 24 volt. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat rangkaian simetris DC ya, menggunakan trafo 5 ampere dan menggunakan dioda kotak beserta elko-nya. Perakitan ini berarti kita berhasil ya. Jadi jika teman-teman mencoba dan sesuai dengan apa yang saya lakukan, berarti teman-teman berhasil membuat sebuah rangkaian power supply simetris. Untuk membuat mungkin power ampli mini ya, SOCL atau CL gitu, sudah bisa. Jadi mungkin itu aja ya guys ya, video saya pada kali ini, cara membuat sebuah tegangan simetris pada sebuah power supply. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai sini saja video saya. Saya sudahi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.